selamat datang di Marketing Talk, sebuah podcast interaktif di mana kita akan membahas berbagai topik seputar dunia pemasaran modern. Saya, Alisha Zaira Putri Irawan dengan NIM 171 062 40994 dari Prodi S1 Bisnis Digital dan hari ini saya akan menjadi host kalian. Dalam episode kali ini, kita akan membahas 7 topik penting yang menjadi fondasi manajemen pemasaran di abad 21. Mulai dari dinamika industri hingga strategi, segmenting, targeting, positioning, dan manajemen produk. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang kece banget tentunya. Narasumber kita boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazwa Latia Firanintan dengan NIM 17106240999 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Hari ini aku akan menjawab atau mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan dari host Kak Alesha. Oke, Silakan aja karena Kak. narasumber kita ini udah siap banget ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, langsung aja kita mulai ya, Kak, ke topik yang pertama. Topik pertama Ya, itu temanya adalah dinamika industri pemasaran abad 21. Menurut Kak Nazwa, bagaimana perubahan teknologi dan konsumen telah mempengaruhi dinamika industri pemasaran di abad 21? Bisa nggak sih kakak kasih contoh perusahaan yang berhasil adaptasi dari perubahan ini? teknologi sekarang itu kan bikin dunia pemasaran itu berubah drastis banget ya. Sekarang tuh ada internet, kemudian media sosial, juga ada AI gitu. Jadi perusahaan ini itu nggak bisa lagi tuh cuma ngandelin iklan di TV atau spanduk brosur gitu. Konsumen sekarang juga udah pintar, mereka bisa cari informasi sendiri, terus juga peduli sama isu-isu terkait lingkungan. Makanya pemasaran sekarang itu lebih ke arah data driven dan fokus pada pengalaman pelanggan atau konsumen. Nah, contoh perusahaannya itu saya contohin perusahaan lokal ya. Contohnya Gojek. Gojek ini dia tuh bikin super app yang nyatuin transportasi, kemudian kita juga bisa pesan makan lewat aplikasinya, juga sampai bayar-bayar kayak Kris atau GoPay gitu. Nah, aplikasi ini tuh cocok banget nih buat kita-kita atau para penonton dan orang kota yang maunya serba cepat dan praktis. Oke, jawaban kakak ini keren banget dan pastinya penonton juga langsung mengerti gitu ya apa apa inti dari jawaban dari kakak. Oke, kita masuk ke topik kedua yaitu perencanaan pemasaran. Kenapa perencanaan pemasaran itu penting dan apa aja sih elemen utamanya, Kak? Kakak bisa beri kita penonton contoh gitu perencanaan pemasaran yang sukses dari perusahaan lokal atau global. Oke. Jadi perencanaan pemasaran itu sama aja kayak peta buat kita atau perusahaan dalam berbisnis. Tanpa perencanaan pemasaran, perusahaan ini bisa nyasar atau buang-buang duit dan nggak tahu nih cara ngukur perusahaan atau usahanya ini sukses apa enggak. Komponen elemen yang harus ada itu pertama kita tuh cek situasi. Contohnya lihat SWOT-nya gitu, kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman sama tren pasar yang ada sekarang ini gitu. Kemudian yang kedua ada tujuan yang jelas. Misalnya kita mau naikin penjualan 20% dalam setahun gitu. Terus yang ketiga ada strategi. Itu kita bisa milih target pasar, kemudian posisi brand kita tuh maunya di mana, dan bauran pemasarannya juga mau kemana aja, antara produk, harga, distribusi, serta promosinya. Yang keempat itu ada budget, kita harus mempersiapkan lah nih uang untuk iklan, kemudian promosi-promosi di sosial media, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu evaluasi, jadi kita mengukur hasilnya, misalnya tuh bisa lewat penjualan atau like di media sosial kita, itu tuh meningkat atau enggak. Nah, kalau untuk brandnya, contoh brandnya itu misalnya brand global seperti Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu kan dia mempunyai kampanye ya, namanya tuh Share a Coke. Itu tuh top banget laris karena sebelum mereka buat itu, mereka tuh riset dulu nih soal tren personalisasi dan mereka itu nargetin anak-anak muda dengan cara cetak nama-nama yang familiar gitu di suatu kota
dan itu tuh ditaruh di botolnya. Terus juga Coca-Cola tuh mengadakan promosi yang gila-gilaan di medsos. Hasilnya penjualannya tuh meningkat drastis gitu, melejit karena orang-orang pada excited gitu. Konsumen ini jadi pengen beli karena pengen tahu nih ada nggak ya nama konsumen itu. Kalau misalnya nama konsumennya nih ada, berarti kan konsumen bakal tertarik, nambah tertarik lagi untuk membeli itu. Gitu kan. Itu sih Kak. Oke, jawabannya ini sangat kompleks banget. Apa yang kita tanya itu bener-bener dijawab semuanya sama Kak Najwa. Oke, lanjut ke topik ketiga ya, Kak. Makin lanjut topik ini jawabannya akan semakin seru ya sepertinya. Topik ketiga itu Benar sekali. pemasaran global dan berkelanjutan. Banyak ya Kak sekarang perusahaan yang saat ini menerapkan strategi pemasaran berkelanjutan. Bisa dijelasin apa itu pemasaran berkelanjutan dan bagaimana contohnya di perusahaan global seperti Unilever? Oke. Jadi pemasaran berkelanjutan itu tuh merupakan strategi pemasaran yang nggak cuma cari untung aja, tapi juga peduli lingkungan dan sosial. Jadi perusahaan ini membuat produk yang ramah lingkungan, terus juga didukung oleh beberapa komunitas. Misalnya kan tadi Unilever ya. Jadi Unilever ini mereka tuh punya yang namanya Sustainable Living Plan. Misalnya, Unilever ini kan punya produk sabun Lifebuoy. Itu mempromosiin cuci tangan biar konsumen itu sehat dan juga terhindar dari kuman atau bakteri. Kemudian juga ada deterjen Rinso yang kemasannya itu lebih ramah lingkungan. Dan juga Unilever ini berkampanye untuk mengurangi plastik. Dan itu secara nggak langsung bikin konsumen yang peduli lingkungan itu tertarik buat membeli produk dari Unilever tersebut itu. Oke, kita lanjut ke topik keempat yaitu sistem informasi pemasaran. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran dan bagaimana perusahaan menggunakan data dari sistem informasi pemasaran untuk memahami pasar? Ada nggak sih contoh yang bisa kakak berikan nih kepada kita sebagai penonton dan kepada saya juga sebagai host di sini dari perusahaan e-commerce? Jadi sistem informasi pemasaran atau SIP itu tuh kayak otak buat ngumpulin dan mengolah data pemasaran gitu. Jadi perusahaan ini ngumpulin info dulu nih dari penjualan, kemudian perilaku konsumen, sampai tren pasar yang lagi tren saat ini gitu. Kemudian dianalisis tuh untuk membuat strategi yang tepat dalam pemasarannya, kan? Kemudian perusahaan pakai SIP itu buat paham apa yang konsumen atau pelanggan ini sukain. Terus juga memprediksi tren dan juga memberikan penawaran yang pas untuk konsumen. Data kayak riwayat belanja atau barang yang dilihat di app itu membuat iklan yang diberikan oleh suatu perusahaan atau suatu produk tuh akan lebih tertarik gitu dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Nah, contoh e-commerce-nya itu misalnya ada Shopee. Mereka itu ngeliatin data dari SIP, kayak apa yang mau kita cari atau apa yang mau kita beli pas Harbolnas contohnya. Kepanjangan itu adalah Hari Belanja Online Nasional. Shopee ini ngasih rekomendasi produk yang sesuai nih sama selera pelanggan atau selera kita-kita ini yang mau beli atau belanja di Shopee. Ditambah ada iklan juga di medsos yang bikin konsumen atau pelanggan itu pengen ngeklik kayak contohnya iklan di Instagram atau di TikTok itu. Terus juga hasilnya orang-orang belanja di Shopee itu lebih banyak tuh. Oke, ini sih eh, benar-benar sangat relate dengan zaman sekarang ya, Kak. Oke, kita lanjut ke topik kelima, Iya, yaitu benar sekali. pengambilan keputusan konsumen. Faktor apa aja yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan konsumen? Bisa nggak sih sekaligus kakak jelasin tahapan-tahapannya dan mungkin contoh produk yang berhasil memanfaatkan proses pengambilan keputusan konsumen? Yang pertama itu ada apa sih faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk gitu ya. Yang pertama dari pribadi, misalnya umur, duit, dan gaya hidup.
Jadi setiap perbedaan umur ya antara anak-anak, remaja, dan dewasa itu kan pasti jelas kebutuhannya beda ya. Dari remaja biasanya kita butuh kayak buat lebih ke fashion, sedangkan yang dewasa itu biasa beli furnitur rumah atau alat-alat masak gitu kan. Terus juga ada gaya hidup. Gaya hidup setiap orang itu kan tentunya beda-beda ya. Ada yang gaya hidupnya mewah, sederhana, atau yang biasa aja gitu. Terus yang kedua dari sisi psikologis. Misalnya ada suatu motivasi gitu untuk membeli barang. Misalnya kita ikut ujian terus hasilnya tuh memuaskan gitu. Terus kita tuh punya motivasi buat oh nanti pengen beli ini deh, pengen beli itu gitu. Terus yang ketiga ada sosial, yaitu terjadi karena pengaruh dari keluarga, teman, atau budaya. Biasanya sih kita seringnya pengaruh dari temen ya, misalnya temen beli barang yang lucu, yang gemes-gemes, atau produknya ini bagus, dipakai, cocok, terus direkomendasiin ke kita gitu kan, jadinya kita pengen beli gitu. Kemudian yang keempat ada situasi, biasanya entah ada promo, terus juga waktu misalnya mepet nih, terus harus buru-buru beli, jadinya kita beli barang itu. Terus tahapan dalam keputusan membeli nih, pertama nih kita butuh sesuatu dulu nih. Misalnya kita butuh handphone, karena handphone lama kita udah lemot, udah rusak gitu kan. Jadi kita mikir nih, oh harus ganti deh, harus beli baru gitu. Kemudian yang kedua kita cari info. Jadi sebelum kita beli, tentunya kita cari dulu dong info handphone yang mau kita beli nih, speknya kayak apa. Terus juga kita bisa baca ulasan dari Google, atau kita nanya langsung ke tokonya, bisa juga nanya teman kita sendiri, kayak, handphone yang kamu pakai nih plusnya apa sih atau minusnya apa gitu, atau kita bisa lihat juga di iklan. Kemudian setelah kita mencari-cari info, tentunya kita bandingkan pilihan dengan handphone yang lain. Misalnya kita mau beli iPhone, terus kita mau bandingin sama Samsung, pasti kita lihat-lihat dulu kan, bandingin kira-kira harganya pas gak ya kalau kita mau beli HP ini, merek ini, terus fiturnya itu tuh cocok gak ya sama kita gitu. Baru setelah kita melakukan perbandingan dalam pilihan itu, kita beli produknya gitu. Misalnya kita pengen beli iPhone jadinya, karena kita suka lah sama spesifikasi dari iPhone ini. Kita beli, setelah membeli, baru kita cek lagi, kita tuh merasa puas atau enggak setelah kita beli produknya. Contoh produknya yang tadi saya bilang, contohnya iPhone nih. Apple itu kan jago banget ya, ngebuat orang tertarik atau ngebuat orang tuh merasa kita tuh harus punya ponsel atau handphone yang keren gitu. Terus yang selanjutnya kita cari info nih lewat review di YouTube atau di medsos gitu kan. iPhone nih plusnya apa sih, kekurangannya juga apa gitu. Kemudian kita membandingkan iPhone dengan merek yang lain kayak tadi saya bilang. Terus juga akhirnya beli karena kita suka nih sama kameranya, kita suka sama fitur-fiturnya, dan juga bisa jadi ada yang karena gengsi gitu. Kemudian setelah membeli iPhone, itu tuh bikin orang atau kita juga kadang puas kan karena kan kameranya bagus, terus dia juga sering update iOS yang fitur-fiturnya tuh jelas nambah lagi gitu. Yang terakhir, iklan dari iPhone dari Apple ini juga keren, jadi bikin orang ngerasa kalau iPhone itu kita harus punya gitu, kita harus punya handphone iPhone gitu. Oke, jawabannya sangat lengkap. Terima kasih Kak Najwa. Kita lanjut ke topik keenam, yaitu segmenting, targeting, positioning. Bisa nggak sih Kakak tolong jelasin lagi nih ke kita proses STP dalam strategi pemasaran? Misalnya, bagaimana brand seperti Wardah membagi pasar, menargetkan segmen tertentu, dan memposisikan produknya di benak atau di pandangan para konsumen. Jadi STP itu kan ada singkatannya, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama itu ada segmentation atau segmentasi. Ini itu membagi pasar jadi kelompok yang berdasarkan umur, lokasi, atau kebiasaan. Terus yang kedua ada targeting. Targeting ini tuh sebagai perusahaan itu memilih kelompok yang paling potensial buat produk yang kita punya gitu. Yang terakhir ada positioning. Itu kita harus ngebuat produk kita ini punya image yang khusus di pikiran para konsumen atau para pelanggan. Nah, tadi contohnya misalnya proses STP dalam produk Wardah ya. Nah, untuk yang segmentasinya, Wardah ini membagi pasar berdasarkan umur atau perempuan-perempuan muda gitu. Dan lokasinya itu ada di setiap kota di Indonesia dan yang suka dengan kosmetik halal. Kemudian targetingnya
Wardah ini, mereka ini tuh fokus kepada wanita-wanita muslim dengan usia 18 sampai 35 tahun yang pengen kosmetik halal tapi nggak bikin kantong bolong gitu. Indonesia itu kan dikenal muslimnya lebih banyak gitu kan dari agama lain. Jadi Wardah ini membuat kaum muslim yang masih suka mikir-mikir atau takut ini skincare-nya halal nggak ya, halal atau haram ya, atau ada kandungan-kandungan yang nggak bagus nggak ya. Jadi punya pilihan gitu untuk memilih Wardah karena sudah dijamin kehalalannya. Kemudian yang terakhir ada positioning. Nah, Wardah ini sempat bilang, kami kosmetik halal yang bikin kamu cantik alami dan percaya diri. Mereka juga pakai sertifikasi halal, terus juga nge-endorse artis seperti Dewi Sandra. Kemudian juga iklan yang nunjukin kecantikan pada muslimah modern. Terus juga lipstick dan skincare-nya itu laku keras karena image yang tadi, karena ada sertifikasi halal dan juga dipromosiin oleh Dewi Sandra. Oke, kita masuk ke topik ketujuh atau topik terakhir ya Kak, yaitu manajemen produk. Apa itu manajemen produk dalam pemasaran dan bagaimana perusahaan menjaga siklus hidup produk mereka agar tetap relevan di pasar seperti Indomie? Jadi, manajemen produk itu mengurus produk dari awal ide sampai produknya ini dijual ke pasar. Namun, biar produknya ini nggak ketinggalan, itu perusahaan harus terus berinovasi gitu. Contohnya Indomie. Sekarang ini di tahap yang matang, Indomie itu banyak banget ngeluarin rasa-rasa baru kayak salted egg atau hype abis dan juga rasa-rasa dari berbagai daerah di Nusantara gitu kan. Kemudian juga dijual ke luar negeri dan Indomie pun membuat konten medsos seru soal resep Indomie. Maka dari itu, produk Indomie tetap relevan untuk dibeli karena Indomie terus berinovasi dalam segi rasanya. Oke, jawaban dari kakak ini sungguh luar biasa banget ya. Saya aja sebagai host benar-benar terpukau sama jawaban-jawabannya, apalagi penonton-penonton kita gitu. Kakak Nazwa ini memberikan penjelasan yang benar-benar mudah untuk kita pahami dari dinamika pasar global hingga strategi pengolahan produk, semua saling berkaitan dalam menciptakan pemasaran yang efektif. Terima kasih Kak Nazwa atas waktunya, atas penjelasannya, atas jawabannya yang mudah banget dimengerti dan sangat bermanfaat banget. Saya Alicia, host kalian, pamit undur diri dari segmen pertama ini. Jangan lupa saksikan segmen kedua di mana peran kita akan bertukar. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang kembali di Marketing Talks, yaitu podcast seru dan edukatif yang membahas berbagai aspek dalam dunia pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nazwa Latia Firanintan dengan NIM 191062409 dari Prodi S1 Bisnis Digital. Dan kali ini saya akan menjadi host di segmen kedua ini. Nah, di segmen kedua ini kita tuh akan membahas topik menarik nih terkait 7 topik penting yang menjadi fondasi manajemen pemasaran di abad 21, mulai dari dinamika industri hingga inovasi pada manajemen produk. Nah, tentu saja di sini saya nggak sendiri, di sini sudah ada narasumber saya yang keren dan kece, yaitu dengan Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Alicia Zaira Putri Irawan dengan NIM 17106624094 dari Prodi Bisnis Digital juga tentunya. Dan hari ini saya menjadi narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan menarik pastinya dari host kita. Oke. Nah, kalau kalian penasaran nih, para penonton, gimana sih caranya brand besar ini bisa menyasar konsumen dengan tepat dan memposisikan diri dengan kuat di pasar, kalian ada di tempat yang tepat. Jadi, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama, topik pertama, yaitu dinamika industri pemasaran abad 21. Menurut Kak Alicia, apa yang kira-kira tuh membedakan cara perusahaan dalam memasarkan produk dulu dan sekarang di abad 21 ini? Bisa nggak sih kakak juga sekalian kasih contoh nih perusahaan yang menurut Kak Alicia ini berhasil banget beradaptasi dengan dinamika industri pemasaran modern? Oke, jadi pertanyaannya baru pertanyaan pertama aja udah bagus banget ya. Menurut Ya, saya nih, yang paling membedakan itu adalah teknologi dan perilaku konsumen.
Kalau dulu pemasaran itu lebih bersifat satu arah kayak iklan TV. Nah, kalau sekarang itu udah jadi dua arah yang bahkan bisa disebut sekarang tuh personal banget lewat media sosial. Contohnya ini di sini aku kasih Gojek. Nah, mereka mengiklankan aplikasi sosial media dan bahkan rekomendasi dari pengguna. Mereka juga adaptif banget terhadap kebutuhan dan gaya hidup masyarakat urban sekarang. Jadi, perusahaan yang cepat membaca tren digital, data, dan interaksi sosial itu yang bisa bertahan di abad ke-21. Oke, menarik banget nih. Terima kasih Kak Alicia atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut nih ke topik yang kedua, yaitu perencanaan pemasaran. Kira-kira apa aja sih Kak langkah-langkah penting dalam menyusun perencanaan pemasaran yang efektif? Kemudian, seberapa penting gitu riset pasar nih dalam proses perencanaan sebuah perusahaan? Dalam perencanaan pemasaran ada beberapa langkah penting nih. Mulai dari analisis situasi, terus menentukan target pasar, menetapkan tujuan pemasaran, hingga strategi pemasaran atau 4P. Dan juga penting evaluasi hasilnya gitu. Nah, riset pasar ini penting banget karena jadi dasar untuk kita mengambil keputusan gitu. Tanpa data yang akurat, strategi kita tuh bisa meleset. Maksudnya itu adalah eh, kalau kita tuh cuma punya bayangan-bayangan aja, tanpa kita punya data, tanpa kita meriset terlebih dahulu, gimana ibaratnya itu gimana dari nolnya gitu. Nah, itu tuh bisa menyesatkan kita sendiri gitu. Itu bisa melesetkan kita sendiri. Jadi, riset pasar tuh benar-benar sangat penting ya untuk perencanaan pemasaran ini. Misalnya tuh Erigo. Erigo itu pasti semua anak muda tahu ya, Erigo. Mungkin Kakak Jose juga tahu dong Erigo ya kan. Erigo itu brand fashion lokal ya Kak. Mereka itu selalu riset tren anak muda sebelum launching ke koleksi baru gitu. Jadi produk mereka ini relevan dan targetnya itu pas gitu. Misalnya kayak sekarang itu kalau kita lihat lagi tren banget ya naik gunung gitu. Nah, Erigo ini pastinya dia akan melaunching atau dia akan membuat produk yang emang lagi tren nih di saat sekarang dan bukan langsung-langsung buat produk aja tanpa ada eh, hal yang menarik dari produk itu, tapi mereka benar-benar memikirkan sebelum produk itu diluncurkan ke masyarakat gitu. Jadi targetnya itu benar-benar pas gitu. Oke, menarik banget ya Kak, langkah-langkah yang tadi Kak Alesha sebutkan itu benar-benar krusial untuk memastikan perencanaan pemasaran yang efektif nih. Terus juga emang riset pasar tuh menjadi fondasi yang kuat ya Kak. Karena tanpa pemahaman mendalam tentang konsumen dan pasar itu strategi yang dibuat itu bisa jadi nggak relevan kan Kak. Oke, kita lanjut nih di topik yang ketiga yaitu pemasaran global dan berkelanjutan. Kira-kira apa sih Kak perbedaan utama antara memasarkan produk di dalam negeri dan di pasar global? Kemudian ada nggak sih Kak contoh perusahaan yang sukses nih menjalankan strategi pemasaran global sekaligus berkelanjutan? Gitu. Memasarkan di pasar global itu kompleks karena harus ngerti budaya, hukum, sama preferensi lokal. Sedangkan kalau kita di dalam negeri itu, kita itu udah paham para konsumen kita atau para audiens kita gitu. Contohnya perusahaan yang sukses itu Unilever. Mereka nggak cuman go global, tapi juga jalankan program kemasan ramah lingkungan gitu. Jadi untuk kita nih yang sebenarnya belum bisa mengarah ke ramah lingkungan dengan kita membeli produk mereka aja sebenarnya udah menunjukkan kalau kita tuh peduli terhadap lingkungan gitu. Implementasinya itu konsumen lebih percaya dan loyal ke brand karena brand tersebut itu mementingkan sekitarnya juga, terutama lingkungan, bukan sekedar berjualan aja. Oke, emang ya ada perbedaan antara pemasaran domestik dan global itu sangat signifikan, terutama dalam hal budaya dan regulasi. Oke, ya kita lanjut topik keempat, yaitu sistem informasi pemasaran. Apa sih Kak sistem informasi pemasaran dan
kenapa hal ini tuh penting gitu buat perusahaan saat ini. Lalu Kak Alesya nih pernah nggak sih lihat gimana perusahaan retail atau e-commerce itu memanfaatkan data pelanggan mereka? Oke, sistem informasi pemasaran itu kan singkatannya SIM ya. Itu adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan analisis data pasar untuk bantu perusahaan ambil keputusan. Perusahaan e-commerce kayak Shopee, Tokopedia itu pakai data sistem informasi pemasaran buat lihat produk yang paling banyak dicari, jam pembelian tertinggi, bahkan lokasi pengguna. Jadi kayak misalnya nih di saat tanggal kembar ya biasanya ya kita banyak promo tuh. Ya. Pasti di situ konsumennya akan semakin banyak karena kita aja nih sebagai anak muda nih pasti ketika lihat ih kok brand yang ternyata biasanya aku beli lebih murah ya gitu. Pasti kita akan tertarik untuk membeli produk itu di saat promo itu berlangsung gitu. Jadi Shopee atau Tokopedia ini mereka itu butuh sistem informasi pemasaran itu buat lihat gitu. Kapan sih pembelian tertinggi? Terus habis itu jam-jam banyak konsumen membeli gitu. Nah, dengan data itu mereka bisa kasih rekomendasi produk yang sesuai dan bahkan promo yang lebih personal. Oke, menarik banget nih jawaban dari Kak Alesya. Kita lanjut ke topik kelima, yaitu pengambilan keputusan konsumen. Nah, menurut Kakak, apa aja nih faktor utama yang mempengaruhi seseorang saat ingin membeli produk atau jasa? Terus juga kalau Kakak sendiri nih biasanya apa sih yang bikin Kakak ini yakin untuk membeli suatu produk gitu? Oke, faktor-faktor utamanya itu sebenarnya ada banyak ya, mulai dari kebutuhan, persepsi, emosi, pengaruh sosial, sampai harga dan kualitas. Kalau aku pribadi nih ya, aku tuh yakin beli produk yang lihat dari review jujur, terus value-nya sesuai sesuai sama harga gitu kan, dan brandnya itu punya reputasi yang bagus. Karena pernah satu kejadian gitu ya kan, di mana aku lagi ingin beli parfum, ada brand lain gitu yang harganya sebenarnya jauh lebih murah dari parfum yang sering aku beli. Tapi kenapa aku tidak memilih parfum yang jauh lebih murah itu? Karena eh, aku sudah yakin sama si produk yang ini gitu. Eh, aku tuh ngerasa kayak gak apa-apa beli produk yang harganya sedikit lebih pricey daripada yang ditawarkan lebih murah gitu. Karena aku sudah percaya sama reputasi brandnya itu bagus. Artinya itu konsumen sekarang lebih kritis dan punya banyak sumber info sebelum memutuskan untuk membeli. Bagus banget nih jawaban dari Kakak Alesya. Kita pun ya, kita sendiri tuh pasti juga kalau mau beli produk harus ada ya rekomendasi dari teman atau ulasan positif dari pengguna lain sama yang kayak tadi Kak Alesya bilang. Kemudian yang keenam itu adalah STP atau Segmenting Targeting Positioning. Kenapa konsep ini tuh penting banget dalam pemasaran? Menurut Kak Alesya, gimana brand besar seperti Indomie contohnya itu melakukan segmentasi dan targeting ke konsumennya. Oke, STP itu kan singkatan dari segmenting, targeting, positioning. Nah, segmenting itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok. Kalau misalnya targeting itu memilih kelompok yang mana yang mau dijangkau, dan kalau misalnya positioning itu citra yang mau ditanamkan kepada pelanggan gitu. Misalnya di sini Indomie ya, punya banyak varian rasa, ada yang premium itu Indomie Real Meat, habis itu ada juga yang super murah banget ya kan. Artinya mereka ini segmentasi berdasarkan daya beli dan selera masyarakat. Targetnya juga berbeda, positioningnya jelas beda banget ya, sesuai dengan dibedakan dengan setiap segmen begitu. Oke, sangat jelas banget nih penjelasan dari Kak Alesya. Dan konsep STP ini emang penting banget ya Kak dalam pemasaran untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu tepat sasaran sama konsumen. Oke, menarik nih. Kira kita sampai di topik terakhir yaitu manajemen produk. Kenapa sih Kak inovasi produk ini tuh penting dan bagaimana perusahaan tuh bisa tahu kapan saatnya bikin pembaruan atau inovasi? Contoh manajemen produk yang menurut Kakak keren itu dari perusahaan lokal apa?
Kemudian gimana sih mereka bisa mengelola produk tersebut? Inovasi itu penting supaya produk kita tuh tetap relevan. Perusahaan biasanya tahu kapan waktunya kita itu inovasi dari feedback, terus dari komentar pelanggan gitu, dari tren pasar, dari siklus hidup produk. Nah, contoh nih ya dari aku yang menurut aku itu keren itu ada janji jiwa. Janji jiwa ini yang seperti kita kenal itu sebenarnya dia awalnya itu menjual kopi ya, kayak kopi kenangan, habis itu lain hati. Nah, itu kalau Iya. nggak salah mereka launching kopinya itu secara berdekatan atau berbarengan gitu ya. Terus kalau misalnya janji jiwa ini, kenapa aku menjadikan janji jiwa ini sebagai contoh? Janji jiwa ini terus melakukan inovasi, kayak misalnya mereka itu melakukan kolaborasi, terus juga punya sub brand kayak Jiwa Tos yang dimana brand yang aku sebutkan tadi di saat itu di saat Janji Jiwa mengeluarkan Jiwa Tos dia itu belum kepikiran mungkin ya untuk menjual makanan juga gitu. Nah, Janji Jiwa ini berhasil kelola produk karena mengerti perubahan selera konsumen dan terus adaptasi tanpa kehilangan identitas. Gitu sih jawaban dari aku. Oke, terima kasih banyak ya Kak Alesya. Emang inovasi produk itu penting banget ya buat menjaga relevansi di pasar yang terus berubah-ubah gitu. Dan nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung segmen. Terima kasih banyak ya buat Kak Alesya atas penjelasan dan insight-nya yang sangat bermanfaat buat hari ini. Saya sebagai host Nazwa Latia Firanintan pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen berikutnya. Untuk para penonton, tetap semangat, belajar, dan sampai ketemu lagi di Marketing Talks yang kece ini. Dadah!